Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bakul bako, saya ahli Fathul Wahab. Lah ini khataman Fathul Wahab cerita bako. Wah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum pemaparan ilmiah kita dengarkan sejenak sambutan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah akan didawuhkan oleh Al-Mukarram Agus Haji Muhammad Ma'mun. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa wala, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Para masyayikh ingkang kita dereki dawuh-dawuhipun beliau Rama Kiai Haji Zainuddin Jazuli, beliau Rama Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, beliau Rama Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli, Al-Mukarramah Ibu Hajjah Lailatul Badriyah Jazuli, para ulama khususipun beliau Kiai Haji Bahuddin Nur Salim, segenap konco-konco santri terutama khotimin Fathil Wahab pada tahun ini. Alhamdulillah malam ini sehari sebelum kita mengadakan tasyakuran khataman selalu mengadakan acara diskusi, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu agung beliau Gus Bahak. Moga-moga ini bisa membawa barokah bagi kita semua, terutama bagi panjenengan semua santri khotimin Fathil Wahab bisa benar-benar punya manhaj yang searah dengan beliau, di mana benar-benar ilmiah, benar-benar faham dengan apa yang selama ini kita mumarosah, dan benar-benar punya manhaj yang ala pesantren Indonesia. Ini yang paling penting, tujuan utama kita mendatangkan beliau adalah itu, supaya panjenengan benar-benar punya rasa naluri, punya sense, punya manhaj yang seperti kiai-kiai kita dahulu. Mugi-mugi hasil, Allahumma amin. Mewakili pengurus pertama ngaturaken sugeng rawuh matur suwun panjenengan kersa rawuh. Mugi-mugi rawuh panjenengan iki benar-benar membawa semangat untuk lebih di dalam taklim wa ta'allum bagi konco-konco santri. Pangapunten mbok menawi kathah kekirangan. Seluruh santri, seluruh pendengar ingkang rawuh malam ini kula suwun saestu monggo kita mirengaken, baik nanti bisa kita ambil apa yang menjadi dawuh beliau secara tersurat maupun secara tersirat dari manhaj pemikiran-pemikiran beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Sedanten keluarga besar Peloso ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Fuad Ningbat. Niki wonten Gus-gus, wonten Gus Thaif, Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kawula niki Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahhab. Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, Kiai maca kitab guyon dikritik. Maca kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nak ra iso wis runtusen sik. Anda baca kitab ndak bisa, itu bisa guyon apa ndak? Ndak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator itu. Jadi ini masalah ya. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santri Proso itu katanya terkenal khusuk-khusuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahhab itu tidak paham Fathul Wahhab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati itu nanti. Itu kecewa itu tak. Nah begini sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha ngendikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan. Karena saya spesialis sering ngendikan fikih. Saya dulu musyawarah ya seperti urutan di Peloso, mulai takrib, mu'in, tapi di sana langsung mahalli. Karena Fathul Wahhab gak diajarkan di syawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahhab. Dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan Rohibin itu yang mensarai minhajut thalibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon yang dari tidak alim itu. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahhab tidak menulis ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib. Sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih. Karena santri Peloso tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib. Lo itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahhab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahhab. Setidaknya Anda nulis konsultan kalau ingin mondok ke Peloso, sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke Peloso konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri, saya tidak bakul bako, saya ahli Fathul Wahhab. Lah ini khataman Fathul Wahhab cerita bako. Wah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana ini mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini. Jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuwah itu memaklumatkan diri.
Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan, kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib? Kalau kamu ahli konflik tulis saja, konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo tulis saja, ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi, yaitu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai nggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok nggak ke dia? Mau ke dia gimana? Nggak ada tulisannya, nggak ada potongannya. Malah tadi cerita mbako segala itu kan apa ya? Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meskipun hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yuzhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Aduh. Pasti kena laknat. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-An tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem gitu. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal di mana-mana paling menarik itu syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori. Sehingga beliau ngendikan duqiqtu baina hajaroini. Saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang mergo di murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haythami. Dadi aku sampai ngaji ya persiapan, sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, aku muga gak di anak Gus Najih itu Gus Najih. Saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu udah anak alim di murid alim. Izin enggak jadi kiai ras sukses juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau. Karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas bako ini. Ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini gimana? Ini gimana ini sini? Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik, setidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang nggak jelas. Nggak, saya gojlok ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafaroh dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman lah. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus banyak. Ya masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, sudah gak terhitung itu sudah. Itu untuk kamu tak saati satu huruf cukup nanti kalau nanti
Kalau nanti nuntut di akhirat itu tak kasih aduh begitu. Jadi ya nggak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh saya di sini itu? Dosanya lebih besar lagi itu. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Sahibu Fathul Bari yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat fil makna. Innaka ala ilmin allamaka wah malam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah malam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma yasabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa ngotot, tidak, saya harus belajar sama anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya, fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit. Protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab. Saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro nak kowe ra iso tak warai, nak maca. Karena dalam qiraah asab ya mesti gitu, kalau enggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka enggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot, jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha. Apa? Tetap bilang dikul maisha. Tapi qiraah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraah sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraah kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayahsabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayahsibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madhin, bukan sifatu dhamin. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Wahab, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar Al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini enggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul asmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul.
Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir ngalahkan Musa, itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa enggak sabarnya beliau ketika untuhikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria Al-Ansori nggak bisa tanpa bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti saya bakas muridnya. Lah yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria Al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami aman karena punya murid Zainuddin Al-Mali Bari yang ngarang mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering ngeritik Imam Nawawi, ngeritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Sarhu Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thullab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Thullab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya karangannya Imam siapa? Haromen. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, enggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak, kalau marahin kan nggak baik, ya sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'ammu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ. Meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, ya Rasulullah. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek manek, karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajros sholat biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca Fatihah dan syahadat di tasyahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasyahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasyahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasyahud awal sunat. Ada akwal kayak Fatihah tasyahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kula ngetokno ngalim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber utang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Reza misi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim. Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sak karepe dhewe gitu, karena saya ini mangkalah tua terus ini. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Padahal Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim, tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampean malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam.
lebih. Putu Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahhab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahhab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fathul Wahhab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, Gus, enggak usah jawab aja. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahim. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada. Ikhlas semua kayak gitu. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago ditabrak truk gitu. Sudah kejet-kejet, tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu untuk... Hanya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet aku. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena keluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniun munakidun. Ya kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan kok ngendikane gitu. Li anal walada maniun munakidun. Jadi sampean itu ya maniun munakidun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul ghusla. Karena sama-sama apa? Maniun batin mbah tak nut-nut tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansori membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur. Kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah. Wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah, logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isange langit, nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah, harusnya enggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo, enggak ada mustakmalan karena
wazannya fa'ulan tohuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Zakaria Al-Ansari bela-bela madzhab Syafi'i, kata beliau ya'ti fa'ul bima'nal alat, kayak sahur lima yutas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf, agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi Zakaria Al-Ansari, atau fa'ul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, tidak tahu saya, pokoknya bacanya 2 kali gak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab peloso harus ikut guru apa madzhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya, karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri, nak ngaji ning peloso Lirboyo murid kudu maknani ya apik ben murid roh makna, tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Ke sarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyudaka fil hibalil wasiqa, kata beliau iya tapi nak naline kakean ya mati padha wae. Itu karena itu jadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sampean ini koalisi yang baik, karena saya punya madzhab sarang, sampean punya madzhab peloso, harus sama-sama konsisten dengan madzhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tathir bukan tentang tuhur. Sampean mikir toh? Nggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, nggak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa la makna li tohiriyah illa dengan fungsi tohuriyah, tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni ma'un mutlaq, kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok madzhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah nggak apa-apa, saya butuh jawaban, nggak butuh benar, karena sudah tahu mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat gak mau biasanya. Tidak, harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatut Thalibin Sayyid Abi Bakar Sato itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiba ghadaban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, kata beliau. Enggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan
Ndak, sampean menjamin nggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 nggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang nggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini jadi ya, kacau. Wali itu kalau sudah debat itu bener mana? Yang satu goslo, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Itu saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih. Dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musaro'ah fil waktu supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca 2 kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sampean bacanya ya'nif apa yu'annif enggak tahu, pokoknya saya baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3 tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla antaghrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih,